Sebelum meninggal dunia, Bribka Arfan Saragih disebut sempat diancam oleh Kapolres Samosir. Pengancaman Kapolres Samosir tersebut diungkap oleh Bribka Arfan Saragih kepada sang istri bernama Jenny Simorangkir. Bribka Arfan Saragih, anggota Satlantas Polres Samosir yang dituduh melakukan penggelapan pajak kendaraan warga, mengaku sempat diancam oleh Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman sebelum ditemukan tewas. Jenny mengatakan dugaan pengancaman tersebut terjadi pada 23 Januari 2023 lalu. Saat itu, suaminya mengaku dipanggil oleh Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman. Ketika dipanggil oleh Yogi, Kapolres Samosir itu mengatakan dirinya tak takut dengan Jenderal Bintang 1 ataupun Jenderal Bintang 2. Yogi mengaku dirinya hanya takut dengan Jenderal Bintang 3. Kemudian tak hanya menantang, AKBP Yogi Hardiman juga disebut berulang kali menyatakan akan membuat sengsara keluarga Bribka Arfan Saragih. Bahkan ancaman inilah yang sedang dirasakan oleh Jenny Simorangkir serta kedua anaknya. Ia merasa pernyataan Kapolres Samosir itu terbukti. Hingga saat ini baik keluarga almarhum dan Jenny merasa janggal jika Bribka Arfan Saragih meninggal dunia akibat bunuh diri meminum racun sianida. Padahal sang suami sudah membayar kerugian pajak yang digelapkan berkisar 650 juta rupiah hingga 700 juta rupiah. Uang itu mereka peroleh setelah menjual rumah yang ada di Kabupaten Samosir. Tanggal 23 setelah selesai apel, dia datang ke rumah, katanya Bapak Kapolres meminta handphonenya. Bapak Kapolres juga bilang dia tidak takut sama bintang 1, bintang 2, tapi kalau bintang 3 baru dia takut. Di tanggal 3 bangun tidur dia dapat WA, dijadikan tersangka, sementara dia mengatakan sudah membayar. Jadi saya mengatakan, kenapa ya bisa seperti itu? Jadi almarhum bilang cerita kepada saya ternyata benar yang dibilang Bapak Kapolres akan membuat anak dan istrinya menderita. Itu ucapan almarhum kepada saya. Jadi sebelumnya almarhum dikatakan punya masalah, saya juga kurang tahu masalah apa, tapi dia mengatakan pajak. Jadi dia mengatakan sama saya, Kapolres menyuruh mencari uang 400 juta untuk membayar. Jadi kami menjual rumah kepada nembur saya. Jadi setelah uangnya dapat, dia sudah membayarkan, tapi dia masih dijadikan tersangka, kata almarhum. Yang menetapkan tersangka itu siapa, Kak? Yang menetapkan tersangka itu Polres Samosir atau siapa? Saya kurang tahu. Nah, kemudian yang disebutkan oleh Kapolres tidak takut pada bintang 1 dan bintang 2 itu mengarah kepada siapa? Kepada almarhum, karena bapak itu bilang siapa deckingmu. Maksudnya almarhum mempunyai decking bintang 1 atau bintang 2 gitu maksudnya? Saya kurang ngerti percakapan seperti apa, tapi almarhum menyampaikan kepada saya, katanya Bapak Kapolres bilang sama almarhum terkait dengan masalah ini, dia bilang deckingmu siapa, sama bintang 1, bintang 2 nggak takut, tapi bintang 3 baru takut. Jadi Tanggal mendapat kabar suami ini seperti apa? ya, saya merasa sedih ya, karena almarhum sudah berjuang, sudah punya etikat baik, tapi kenapa masih seperti ini? Kenapa justru suami saya malah meninggal? Walaupun memang suami saya memang bersalah, janganlah seperti ini caranya, karena anak-anak masih punya masa depan, masih punya harapan. Saya sudah nggak mengerti lagi apa yang harus saya katakan. Yang pasti saya merasa terpukul dengan situasi seperti ini. Ini pun mereka mengatakan minum sianida atau apalah segala macamnya. Saya rasa seperti terlalu banyak drama. Tolonglah jujur. Jadi biar almarhum pun tenang. Ancaman seperti apa yang kakak terima selama ini? Kalau ancaman, saya paling waktu almarhum bilang akan membuat anak dan istri menderita. Jadi sekarang memang saya rasa itu memang benar, dan memang benar kami rasakan. Itu dari almarhum ini mendapat ancaman itu dari siapa? Dari Bapak Kapolres Samosir. Dugaannya dari Pak Kapolres Samosir ya?
Kemudian melihat bahwa suami ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, bunuh diri katanya. Kemudian minum minuman ringan. Sejauh ini kakak mengenal sosok pribadi dari Bribka AS ini, apakah memang sering minum minuman itu atau bagaimana? Tidak pernah, karena kebetulan suami saya orangnya yang baik, jadi saya tidak percaya. Dia tidak mungkin melakukan itu. Kakak tidak diperbolehkan ke TKP. Kejanggalan-kejanggalan seperti apa kakak temukan? Yang pertama, saya kan sudah datang dari jam 10. Saya sudah berada di depan lobi dan saya sudah menelpon ajudan Bapak Kapolres mengatakan saya ingin bertemu dengan Bapak Kapolres, dan ajudan mengatakan sudah siap, bahwasannya Bapak ini sudah bisa dijumpain. Tapi kenyataannya justru saya dikasih tahu sama Bayangkari bahwasannya suami saya sudah meninggal. Oke. Dan itu saya dibawa langsung ke rumah sakit, tidak dibawa ke TKP. Sejauh ini almarhum sendiri sering memesan barang online atau pernah melihat aplikasi online di handphonenya? Di handphone yang lama, di handphone yang disita Bapak Kapolres, di situ memang ada aplikasi Shopee. Oke, berarti memang pernah melakukan transaksi online. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.